Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mas Modi selaku dosen matkul ilmu perpustakaan yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk memaparkan masalah tentang klasifikasi, di mana dalam masalah klasifikasi perpustakaan tersebut, yang pertama berisi pengertian klasifikasi perpustakaan yang akan dijelaskan oleh saudari Maulina Anul Hikmah, dan yang kedua masalah sistem klasifikasi perpustakaan yang akan dijelaskan oleh saudari Meliana, dan pemateri ketiga yaitu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip klasifikasi perpustakaan yang akan dijelaskan oleh saudara Hosna, dan yang terakhir ada saudara Muhammad Rofiki yang akan menjelaskan tentang macam-macam klasifikasi. Baik, untuk lebih menyingkatnya waktu, saya pasrahkan kepada pemateri untuk memaparkan masalah tentang klasifikasi perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari klasifikasi perpustakaan. Sebelum ke klasifikasi perpustakaan, mari kita pahami dulu apa sih klasifikasi itu. Nah, klasifikasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata classification, dan kata ini berasal dari kata to classify, yang berarti menggolongkan dan juga menempatkan benda-benda di suatu tempat. Kemudian istilah ini juga menunjuk kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian apa sih pengertian klasifikasi perpustakaan itu? Menurut beberapa para ahli dan dari berbagai sumber, yang salah satunya menurut Ibrahim Bafadal, yaitu klasifikasi merupakan suatu proses memilih dan mengelompokkan buku-buku perpustakaan sekolah atau bahan pustaka lainnya atas dasar tertentu serta diletakkannya secara bersama-sama di suatu tempat. Kemudian ada juga dari Wikipedia, yaitu klasifikasi perpustakaan adalah sebuah sistem di mana bahan pustaka disusun menurut subjeknya. Nah, kemudian dalam Ensiklopedia Britania, klasifikasi perpustakaan merupakan sistem pengaturan yang dapat diadopsi oleh perpustakaan untuk memungkinkan pengguna menemukan bahan pustaka dengan lebih cepat dan juga lebih mudah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pengertian dari klasifikasi perpustakaan. Selanjutnya, saya serahkan kepada penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai sistem klasifikasi perpustakaan. Sistem klasifikasi bisa didasarkan pada ciri-ciri buku, sehingga buku-buku yang sama bisa dikelompokkan menjadi satu. Contoh sistem klasifikasi, ada sistem abjad nama pengarang, sistem abjad buku, sistem kegunaan buku, sistem penerbit, sistem bentuk fisik, sistem bahasa, dan sistem subjek. Yang pertama, sistem abjad nama pengarang. Pada sistem ini, buku-buku perpustakaan sekolah dapat dikelompokkan atas dasar abjad nama pengarangnya. Yang kedua, sistem abjad buku. Sistem ini buku-buku bisa dikelompokkan atas dasar abjad nama abjad buku. Yang ketiga, yakni sistem kegunaan buku. Sistem ini buku-buku bisa dikelompokkan atas dasar kegunaannya. Misal, buku-buku referensi dikelompokkan menjadi satu, dan buku-buku ilmu pengetahuan bisa dijadikan satu. Yang keempat, yakni sistem penerbit. Pada sistem ini, buku-buku perpustakaan bisa dikelompokkan atas dasar penerbit bukunya.
Yang kelima yakni sistem bentuk fisik. Pada sistem ini, bahan-bahan perpustakaan atau bahan-bahan pustaka dikelompokkan atas dasar bentuk fisiknya, yakni ditinjau dari bentuk fisiknya. Bahan-bahan pustaka ada yang berupa buku, dan ada pula yang bukan berupa buku pustaka, seperti halnya majalah, surat kabar, brosur, dan lain sebagainya. Yang keenam, yakni sistem bahasa. Pada sistem ini, buku-buku perpustakaan dapat dikelompokkan berdasarkan atas dasar bahasa, yakni bahasa yang digunakan oleh buku perpustakaan tersebut. Yang terakhir yakni sistem subjek. Pada sistem ini, buku perpustakaan dapat dikelompokkan atas dasar subjek atau isi yang terkandung di dalam buku tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang kedua. Yang pertama yaitu prinsip pengklasifikasian. Ada beberapa prinsip yang dalam mengklasifikasi buku-buku perpustakaan. Yang pertama, klasifikasi buku-buku perpustakaan pertama berdasarkan subjeknya, kemudian bentuk penyajiannya berbentuk karya. Yang kedua, khususnya buku-buku yang termasuk karya umum dan kesusastraan hendaknya lebih diutamakan pada bentuknya. Yang ketiga, di dalam mengklasifikasi buku perpustakaan itu pada subjeknya yang sangat spesifik. Yang keempat, klasifikasi buku-buku perpustakaan pada subjek yang sangat spesifik. Yang kelima, apabila sebuah buku yang membahas 2 atau 3 subjek, klasifikasikanlah buku tersebut pada subjek yang dominan. Yang keenam, apabila ada sebuah buku yang membahas 2 subjek dengan pertimbangan subjek yang sama, maka klasifikasikanlah buku tersebut pada subjek yang paling banyak bermanfaat bagi pemakai perpustakaan. Yang ke-8 yaitu dalam mengklasifikasi buku-buku hendaknya perpustakawan mempertimbangkan keahlian pengarangnya. Yang ke-9 yaitu apabila ada sebuah buku perpustakaan yang membahas 2 subjek yang sama, pertimbangannya merupakan bagian dari suatu subjek yang lebih luas, maka klasifikasikanlah buku tersebut pada subjek yang lebih luas. Yang terakhir yaitu apabila ada sebuah buku perpustakaan yang membahas 3 subjek atau lebih, tetapi tidak jelas subjek yang mana yang lebih diutamakan pengarangnya dan merupakan bagian dari suatu subjek yang lebih luas, maka klasifikasikanlah buku tersebut pada subjek yang lebih luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjut dengan pemateri yang ketiga. Baik, terima kasih kepada Bapak Mas Odi. Saya akan melanjutkan dari presentasi teman-teman. Saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam klasifikasi. Jadi secara umum itu klasifikasi dibagi menjadi 2. Pertama, klasifikasi artifisial. Yang kedua, klasifikasi fundamental. Nah, jadi klasifikasi artifisial itu adalah klasifikasi bahan pustaka berdasarkan sifat-sifat yang secara kebetulan ada pada bahan pustaka tersebut. Misalnya berdasarkan warna buku atau tinggi buku, begitu. Nah, yang kedua, klasifikasi fundamental. Jadi klasifikasi ini adalah bahan pustaka berdasarkan isi atau subjek buku, yaitu sifat yang tetap pada bahan pustaka meskipun kulitnya berganti-ganti atau formatnya diubah, begitu. Jadi kalau klasifikasi fundamental di sini ya istilahnya kulitnya sering diganti atau formatnya sering diubah, begitu ya.
klasifikasi fundamental ini sering digunakan perpustakaan saat ini begitu. Jadi lebih dominan kalau klasifikasi fundamental di sini sering digunakan oleh pustaka-pustaka saat ini begitu. Hanya diganti kulitnya atau formatnya diubah begitu. Jadi itu dikatakan klasifikasi fundamental. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya klasifikasi itu adalah suatu proses memilih dan mengelompokkan buku-buku perpustakaan sekolah atau bahan perpustakaan lainnya atas dasar tertentu serta diletakkannya bersama-sama di suatu tempat begitu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai macam-macam klasifikasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang prosedur klasifikasi perpustakaan. Dalam klasifikasi terdapat 3 komponen. Yang pertama, bagan klasifikasi. Bagan merupakan sistem klasifikasi persepuluhan Dewey yang berusaha untuk menyusun semua subjek yang mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan manusia ke dalam satu susunan yang sistematis dan teratur, yang umumnya terdiri dari sejumlah kelas utama yang masing-masing diperincikan menjadi bagian-bagian yang lebih terkecil lagi. Nah, di bagian bagan ini kita masih mengklasifikasi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu indeks relatif. Indeks relatif terdiri dari sejumlah tajuk dengan perincian aspek-aspeknya yang disusun secara alfabetis dan memberikan petunjuk berupa nomor kelas yang memungkinkan orang mencari tajuk yang tercantum dalam indeks pada bagan. Nah, indeks ini juga untuk mencari relatif yang terdiri dari sejumlah tajuk yang sudah ada. Nah, selanjutnya itu tabel. Yang ketiga yaitu tabel yang berbentuk serangkaian notasi khusus yang dipakai untuk menyatakan aspek-aspek tertentu yang selalu terdapat dalam beberapa subjek yang berbeda. Nah, demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.